tauladan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kepemimpinan dan di dalam bagaimana etos kerja. Nah, ini nanti etos kerja kita khususkan nanti, karena apa? Lebih banyak mengarah ke situ. Next, Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Baqarah, gimana? Al-Baqarah 124. Bapak Ibu bisa lihat itu, wa ibtala Ibrahim itu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Makanya dalam sejarah dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Dengan kata lain, Nabi Ibrahim ini adalah contoh nabi yang bisa diteladani kepemimpinannya dalam kehidupan manusia. Sebab apa? Pemimpin lahir itu dari proses ujian yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiri dhanbi wa qabili taubi syadidil iqabi tauli, la ilaha illa wallahul masir. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhu taufiqa li aqwamit thoriq arsalahu bil haqq basyira wa nadhira wa inna yadai sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Waki, Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Ilham, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Berbahagia sekali hari ini kita masih diberikan oleh Allah dua kenikmatan sekaligus. Rasulullah mengingatkan nikmatani maqbunun ala katsir minan nas. Ada dua nikmat yang harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Yang pertama adalah asyihatu, kesehatan. Yang kedua wal farah, kesempatan. Dua nikmat ini kalau berpadu jadi satu, maka aktivitas bisa kita lakukan. Tapi kalau salah satu nggak ada, sulit untuk bisa dilakukan. Contohnya banyak orang yang sehat tapi nggak sempat, nggak ada kesempatan untuk ngaji. Kira-kira bisa hadir nggak? Nggak bisa. Nah, sebaliknya banyak orang yang sempat tapi nggak sehat. Saudara-saudara kita yang sakit, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu berbahagialah sekali, kita syukuri ya, diberikan oleh Allah kesehatan dan apa tadi? Kesempatan bisa hadir di tempat ini. Dan Allah akan memberikan 4 keutamaan kepada orang yang bisa hadir di tempat ini. Saat ini diberikan Allah 4 keutamaan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yaitu ya, la yaqutu qaumun yadhkurunallaha illa khaffat umul malaikat wa khasyat umur rahmat wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan memberikan 4 keutamaan bagi kita yang hadir di tempat ini. Yang pertama adalah khaffat umul malaikat. Malaikat itu mengelilingi kita, mendoakan kita, Pak. Jadi sadar atau tidak, hari ini, saat ini malaikat itu mendoakan kita semua yang ada di sini. Jadi kerap malaikat itu di atas kita itu. Masya Allah. Kalau nanti itu nggak ada malaikat, insya Allah ya selamatkan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua wa khasyat umur rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi kalau Allah sudah mencurahkan rahmat, terus apa yang kita cari dalam hidup ini? Masuk surga aja dengan apa? Rahmat Allah. Makanya berbahagialah. Yang ketiga wa nazalat alaihimus sakinah. Allah memberikan semua orang yang ada di sini ini hatinya itu tenang, Pak.
Coba semuanya kan sudah tenang hatinya. Apalagi yang dapat hadiah tadi, tenang. Jadi nggak ada kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seseorang kecuali dalam majelis zikir. Meskipun tadi habis gowes gak tenang, begitu sudah di sini sudah tenang. Jadi orang yang ngaji itu sudah diberikan oleh Allah apa? Ketenangan. Bisa dirasakan. Apalagi kalau sudah sendepel pisan sembujung, tamat. Mohon maaf Pak. Jadi semua orang yang ngaji itu mesti artinya apa? Kalau ada ngaji di tempat ini si gurung tenang, mesti ada masalah. Betul ya? Yang terakhir, wa takarallahu biman indahu, Allah nanti akan mengingat kita di akhirat. Karena itu saya berharap, tolong kalau ngaji jangan tidur. Ngantuk gak apa-apa, tidur jangan. Kasihan panitia nanti. Sebab apa? Di akhirat kita nanti akan diingat-ingat oleh Allah. Oh ini ngaji, oh yang setengah ngantuk gak apa-apa, oh turu Jadi semua orang ngaji ini nanti akan diingat oleh Allah, dipanggil nama kita oleh Allah. Karena itu tolong ya kalau ngaji agak serius sedikit. Saya ada waktu setengah jam. Setelah itu nanti kita bisa sharing ya. Cukup insya Allah setengah jam ya. Bapak Ibu, sebagaimana yang diharapkan panitia, saya disuruh berbicara untuk meneladani atau sikap teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dalam kepemimpinan dan etos kerjanya. Bayangkan saya harus mengkaji opposite sifat kepemimpinan Nabi Ibrahim dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga dia itu mempunyai etos kerja yang luar biasa untuk kita teladani. Nah, itu kalau tidak belajar gak iso Pak itu Pak. Harus belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Baik Bapak Ibu, monggo ditinggali. Gak usah lihat saya, lihat itu aja ya. Bapak Ibu, jelas ada ayat Al-Quran. Ya, bisa dilihat itu ya. Saya aja nggak kelihatan ini. Seandainya agak depan sedikit bisa sedikit ya. Nyuntul supaya nanti saya leluasa. Agak miring sedikit. Wis sudah. Mohon maaf, saya juga barusan membuat ini. Ini bisa cukup? Bisa. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat 60 ayat 4, betul ya? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada di dalam Nabi Ibrahim itu uswah hasanah. Apa uswah itu? Contoh yang hasanah. Berarti di dalam pribadi Nabi Ibrahim itu ada contoh yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam hidup ini. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka, termasuk Nabi Ismail. Jadi kalau di ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu, mohon maaf, seiring Pak. Sama-sama bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu namanya setiap hari kita sebut. Betul nggih? Dalam tasawuf itu tahiyat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan gitu ya. Kama shollaita ala Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim itu dua-duanya adalah sosok yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kepemimpinan dan di dalam bagaimana etos kerja. Nah, ini nanti etos kerja kita khususkan nanti, karena apa? Lebih banyak mengarah ke situ. Next, Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Baqarah, gimana? Al-Baqarah 124. Bapak Ibu bisa lihat itu, wa ibtala Ibrahim itu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah
sebagai seorang pemimpin. Makanya dalam sejarah dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Dengan kata lain, Nabi Ibrahim ini adalah contoh nabi yang bisa diteladani kepemimpinannya dalam kehidupan manusia. Sebab apa? Pemimpin lahir itu dari proses ujian yang berat. Nabi Ibrahim itu sudah mengalami itu. Coba lihat dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fandur ma tataro." Qala ya abati fal matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pernah dengar ayat itu nggih? Itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Menyembelih Ismail, putra kesayangannya. Dan itu bukan main-main, sungguhan itu. Sebabnya apa? Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat yang sama ayat 106, inna hadzal wal balaul mubin. Ujian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu ujian yang nyata, dan Nabi Ibrahim mampu melakukan itu. Ya meskipun yang disembelih bukan Ismail. Karena apa? Begitu sudah mau disembelih, Allah mengatakan yakfi, cukup kamu sudah melakukan apa yang aku perintah. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya dalam hidup ini bukan hasil yang kita cari. Dan Allah tidak melihat hasil, enggak. Allah tuh melihat apa? Usaha kita. Karena itu dalam berusaha nanti, ini penting. Ojo kopo mikir hasil lain, pikiran apa yang bisa kita lakukan. Hasil itu nanti otomatis. La yukallifu nafsan illa usaha. Gak mungkin usaha itu, hasil itu menyalahi usaha. Kalau usaha ini mesti hasilnya ini. Nek usaha ngono ya hasilnya ngono. Gak bisa usaha ini hasilnya ngono, gak mungkin. Itu janji Allah. Karena itu Nabi Ibrahim itu melakukan aktivitas yang luar biasa itu, gak mikir hasilnya apa, tapi bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi dalam hidup itu yang penting apa? Usaha yang harus kita lakukan. Jangan keburu lihat apa? Hasil itu otomatis, gak usah dicari sebenarnya. Rata-rata orang-orang yang berhasil karena apa? Proses yang dialami itu sudah luar biasa. Kalau proses yang luar biasa, hasilnya ya luar. Nek prosesnya biasa, hasilnya ya bisa dipahami ya. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim itu mengalami proses ujian yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, pemimpin itu akan bisa berhasil melalui sebuah proses. Nah sekarang itu enggak, jadi pemimpin enggak ada proses. Ada pemimpin gak proses. Mau saya 2 bulan langsung jadi ketua, ada gitu ya. Dulu saya nggak tahu dulu. Next. Ada 4 sifat kepemimpinan Nabi Ibrahim yang bisa kami catat dari ayat yang di atas tadi. La ibtala Ibrahim itu. 1. Nah, ini langsung aja Pak. Nabi Ibrahim itu mempunyai sifat kepemimpinannya adalah semangat mencari kebenaran. Jadi kalau pemimpin itu orientasinya adalah kebenaran, sudah selesai Pak. Tapi kalau orientasinya itu mohon maaf selain kebenaran, maka jangan berharap bisa berhasil. Jadi pemimpin orientasinya apa? Kebenaran. Pertanyaannya cuma 2. Apa yang kita lakukan harus karena Allah, dan yang kita lakukan harus dibenarkan oleh Allah. Kalau seorang pemimpin semangatnya sudah seperti itu, yaitu pemimpin sesungguhnya. Lah nek pemimpin wani piro oleh opo aku, ya sudah lain. Bisa dipahami ya? Itu semangat mencari kebenaran itu adalah sifatnya Nabi Ibrahim dalam memimpin. Makanya dalam memimpin itu si orientasinya adalah apa? Mencari kebenaran. Ini dibenarkan oleh Allah apa enggak ya yang saya lakukan ini? Kalau enggak, ya enggak. Kalau dibenarkan, saya lakukan. Kira-kira pemimpin kita seperti itu ya kira-kira ya? Oh kita kadang-kadang milih pemimpin nomor piro wani NPWP. Ayo monggo ya. Yang kedua, cepetan.
aja Pak. Berani dengan apa? Nabi Ibrahim itu ketika dihadapkan bagaimana, mohon maaf ini, bahkan sampai orang tuanya sendiri mengajak kepada kesyirikan, dia itu berani loh. Ya meskipun dengan cara yang ma'ruf, tapi dia berani. Artinya gini, kalau sama keluarganya saja dia bisa menegakkan kebenaran, kalau dengan orang lain bisa nggak? Bisa. Itu pemimpin itu seperti itu, berani dan teguh. Lah bener awak dhewe kok ambek wong, mohon maaf ya, kadang-kadang ambek keluarga dhewe, halo, ya bener gak nerima duit tapi melalui anaknya, ada gitu ya? Ada. berarti kan gak berani. Kalau dengan keluarganya saja sudah punya sikap yang berani dan teguh, selesai sebenarnya. Karena katanya Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kamu, yaitu yang paling baik terhadap keluarga. Artinya baik dalam hari ini adalah berani dan tegas. Makanya mohon maaf, sumber korupsi itu sebenarnya bukan karena orang lain Pak. Mohon maaf ya, keluarga sendiri. Nek orang itu pemimpin wis iso ngatur keluarga, selesai sebenarnya. Makanya jangan pilih pemimpin yang bermasalah dengan ambek keluarga koyo ngono. Apa maneh ambek ada gitu ya. Jadi pilihlah pemimpin yang sudah baik dengan keluarganya. Khairukum min ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ambek bojone apik, ambek anaknya apik, Masya Allah. Ya iku pilih jadi pimpinan. Halo. Mau bojone buka cabang 5 ngono. Tahu buka cabang 5. Anake lho karo malahan. Lah ngono sik dipilih tadi pimpinan. Jadi kalau sudah keluarganya itu harmonis, pilih dia jadi pimpinan. Karena apa? Sudah tidak punya masalah dengan keluarga. Nek sik duwe masalah mbek keluarga, ojo pilih tadi pimpinan, Pak. Engko soalnya apa? Gopo ngurusi keluarga itu, gak gopo ngurusi. Mohon maaf loh agak kasar ya ini ya. Saya sudah pelajari ternyata pimpinan yang berhasil itu ternyata apa? Dia itu sukses memimpin keluarganya. Gak sukses memimpin keluarganya, ojo dipilih jadi pimpinan. Mohon maaf ya. Nek gak terima nanti tanya ya. Nanti. 3. Apa itu? Sabar dalam cobaan. Sabar itu apa sih? Halo, sabar itu apa sih? Sabar bil makna al-habsu, yaitu menahan. Jadi sabar itu adalah orang yang bisa menahan. Menahan apa? Menahan untuk tidak menyesal dan tidak ngersulo. Apa ngersulo itu? Mengeluh. Jadi sifat pemimpin itu gak boleh ngersulo atau mengeluh. Lain pemimpin sudah mengeluh, sudah jadi pimpinan, Pak. Jadi yang disebut sabar itu adalah bisa menahan, tidak mengeluh. Nek ono pemimpin apa-apa titik mengeluh, apa titik mengeluh, gak usah jadi pimpinan. Ibrahim itu adalah orang yang sabar dan apa? Dalam menghadapi cobaan. Karena hidup itu adalah cobaan. Hidup itu ujian, betul nggih? Mohon maaf, selama orang itu hidup pasti punya masalah. Nek kepengin gak duwe masalah, ya gak usah hidup. Jadi kalau hidup ini memang bermasalah, ya wis anjene dijalani aja, anjene awak dhewe sik. Kadang-kadang ini sudah selesai atau mungkin belum selesai. Datang lagi enggak? Datang lagi. Ya itu hidup itu gitu. Jadi masalah itu memang diberikan oleh Allah dalam keadaan manusia itu hidup. Nek gak hidup gak akan dikasih masalah. Halo, bisa dipahami ya? Jadi nek jenengan gak duwe masalah itu berarti mati ngono. Masalah itu sumbernya dari diri kita, bukan dari orang lain. Loh
Loh kok bisa? Masalah itu sumbernya dari diri kita sendiri. Karena itu Allah mengingatkan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Hidup ini memang Allah memberikan masalah, dalam artian masalah dalam hidup ini cuma sumbernya itu awak dhewe. Loh kok bisa? Karena Allah mengingatkan alladzina idza asabatu musibah, ketika ada musibah qalu itu sikap, bukan mengatakan. Apa sikap yang harus kita lakukan? Inna lillahi, ini adalah kehendak Allah. Selesai sudah. Kita enggak ya, no masalah mesti nyalakan orang lain. Ojo ngomong mana yang lalu Gusti Allah. Lah iya aku koyo ngene dikai masalah Gusti Allah ada gitu. Yo tambah nemen niku. Wong nyalano wong gak oleh nyalano Gusti Allah. Jadi kalau kepingin hidup ini Bu, Pak, jadi orang yang sabar, jangan suka menyalahkan orang ketika ada musibah. Katakanlah Pak, innalillahi iki ngono kehendake Gusti Allah. Duit hilang, paling awakmu sing nyolong. Awaknya gak enak dido, gara-gara awakmu kan gitu ya. Gak boleh ternyata. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk apa tadi? Mengersulah tadi? Mengeluh. Jadi Ibrahim itu gak pernah mengeluh, Pak. Awak dhewe nek kepingin jadi pimpinan, teladan dan contoh Nabi Ibrahim, sabar dalam menghadapi cobaan. Karena apa? Tenang aja, innalillahi iku kehendake Allah wis. Wa inna ilaihi rajiun, aku siap menjalani. Duit hilang, golek maneh. Niku wong sabar iku. Kadang-kadang kita itu ya bener kehendake Allah, tapi kadang-kadang aku kepingin terus apa sing nyolong. Berarti bukan wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun itu artinya aku nurut aturan Allah. Lah nek wa inna ilaihi rajiun itu nurut Allah, kita enggak kadang-kadang nurut aturannya orang. Gampang tak tutukno. Ini baik on iso. Diterawangno, ada gitu. Itu siapa? Allah apa manusia? Padahal wa inna ilaihi, aku siap hidup nganut aturannya Allah, bukan aturannya yang lain. Dari Pak Muhajir, enggak, itu aturannya Allah. Jadi sebenarnya sumber masalah itu dari mana tadi? Contoh-contoh yang paling nyata, ada orang kita sapa melengos, ayo hati-hati loh ini. Sumber masalah dari mana tadi? Diri kita kan? Ana wong disapa melengos. Sampai nek mengatakan, "Oh, gak apa-apa." Selesai mboten? Kurang ajar, welek sapa. Masalahnya dari mana? Kita. Saya ulangi lagi ya. Sumber masalah dari mana? Kita. Nek kita nggak ada masalah ya nggak ada masalah. Nek kita nggak masalah, ngono kadang-kadang sampai setahun gak nyopo Pak. Gara-gara disopo. Berarti masalahnya dari mana? Diri kita. Dan saya yakin orangnya tadi gak rumongso. Tapi kita ngangkele setahun gak mari. Jangan-jangan seperti itu kita selama ini. Delok wajahnya kaya iya Pak. Mohon maaf. Yang terakhir, apa itu Pak? Berdedikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi gini, apa sih berdedikasi itu? Apa dedikasi itu? Setia. Halo. Hubungan. Jadi orientasi hidupannya itu Allah wis. Nek Allah gak ngono lho. Makanya ada kalimat la ilaha illallah. Selain Allah tidak. Allah iya. La ilaha, tidak ada Tuhan kalau dia. Itu artinya apa? Selain Allah bukan Tuhan. Berarti orientasi hidupnya Allah. Kalau orang orientasinya hidupnya Allah, selesai hidup ini. Mengapa hidup kita ini tidak selesai masalah terus? Soalnya orientasi kita bukan Allah. Orientasi kita itu bukan Allah, selain Allah.
Ngaji tadi kalau orientasinya pada Allah, selesai. Basuwe badiluk pokoknya ngaji. Tapi nek orientasinya enggak oleh panganan opo yo. Siji maneh. Oke, itu dari kepemimpinan ya. Nah, saya lebih fokus ke sini aja dulu. Soalnya kepemimpinan ini sifatnya memang sedikit abstrak ya, tapi saya mau berusaha untuk mengkonkretkan. Kalau yang ini lebih pada konkret. Etos kerja Nabi Ibrahim. Next. Pernah dengar doa ini? Doa apa itu? Ayat ini? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ayat ini di dalam surat Ibrahim. Mengapa saya ambil di sini? Karena ini berkaitan dengan etos kerja Nabi Ibrahim. Intinya kerja itu akan enak kalau disyukuri. Saya ulangi lagi ya. Kerja itu akan bahagia, nyaman. Orang kerja itu kan yang butuhkan nyaman ya, tenang, aman. Itu kalau disyukuri. Selama kita nggak mensyukuri apa yang kita kerjakan, nggak akan bisa merasakan kebahagiaan. Kerja apa saja, karena Allah nggak butuh kerjaanmu itu apa. Yang penting bagaimana kamu kerja itu bisa menikmati. Karena orientasi hidup itu kalau Allah, maka orientasinya adalah, mohon maaf ini, bukan jumlah. Orientasinya itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sumbernya di hati. Hati itu yang merasakan. Berarti bahagia itu yang dirasakan, bukan yang dilihat. Saya ulangi lagi ya. Bahagia itu yang dirasakan. Yang merasakan siapa? Hati. Kebahagiaan itu bukan yang dilihat. Kalau yang dilihat, yang melihat apa? Mata. Karena itu jangan terlalu sering melihat sesuatu supaya hidup kita itu tidak, mohon maaf, tidak susah. Lah bagaimana caranya? Katanya Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa. Wong nek kakek ndelok sing ndukur-ndukur, kapak-kapak nu gak iso enak uripe. Berarti kau ndelok apa? Artinya ndelok di sana iku bukan delok wong di serbuka. Artinya deloken apa? Orang yang lebih apa? Kita anggap bahwa enak Pak. Lah di sana didelok umane delok wayu-wayu ngono. Aduh. Gak iso tenang nek sing didelok, mohon maaf. Ketang harus rada ayu. Jadi mengapa saya katakan ayat ini luar biasa? Karena ayat ini sumber kebahagiaan. Bahagia itu kalau orang bisa bersyukur. Kalau belum bisa bersyukur berarti belum bisa bahagia. Syukur itu apa sih? Syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah. Halo. Syukur itu adalah sabru abdi jami'a ma amanallah la ma khuliqali ajr. Syukur itu adalah membenargunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bukan menyalahgunakan. Perkara muni alhamdulillah itu ya gak apa-apa. Tapi jangan diartikan syukur itu muni dengan dikasih oleh Allah awak seger waras digawe ngaji ya iki syukur. Perkara nek kene alhamdulillah rek ya gak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Syukur itu membenargunakan pemberian Allah, bukan menyalahgunakan. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah ya gak apa-apa. Tapi jangan diartikan syukur itu muni alhamdulillah. Apa gak boleh? Boleh aja. Seandainya gak muni ya gak apa-apa. Bisa dipahami ya. Saya akan masuk sedikit Pak. Next. Etos kerja. Apa sih etos kerja ini? Supaya paham ya. Etos kerja itu adalah semangat dan sikap kerja yang didasari apa? Niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu akan mendapatkan keberkahan, yaitu materi, dan menjadi amal soleh. Masya Allah. Ini yang kita cari dalam hidup ini. Awak dewe kerja dapat dua. Satu, maisa, materi, mohon maaf, upah atau bayaran ya. Dua, amal soleh. Jadi kerjaan kita itu mendapatkan keberkahan materi dan mendapatkan amal soleh. Itu yang namanya etos kerja. Kalau didasari niatan lillahi
Berarti orientasi kerja itu ojo golek bayaran naik. Orientasinya, ya Allah jadikanlah pekerjaan ini menjadi amal soleh saya. Artinya sampai niku setiap hari menabung amal soleh yang akan sampai nikmati ketikanya dengan mati. Makanya orang mukmin itu kalau mati seneng Pak. Cirinya orang mukmin itu kalau mau mati seneng, yo kapan sih aku nang mati yo. Soalnya apa? Sudah banyak amal soleh yang akan dinikmati dari amalannya ketika dia masih hidup. Suwene rek ana donya kaya ngene kepingin nang akhirat menikmati amal soleh saya. Nek wong kafir mati gopo wae wedi. Soalnya apa? Dianggap mati itu segalanya. Karena apa? Ke depan dia nggak punya harapan. Nek orang beriman ke depan, wah aku mati luwih enak. Makanya ketika mati mesti senyum. Seakan-akan ayo nang menikmati kene, nang cepet to. Kan ngono ya. Kalau orang kafir, tuh mati, opo iki? Buyar aku. Halo, kira-kira seperti itu nggak kita ya? Si wedi Pak ya? Oh alhamdulillah. Kalah sampai alasan yo sampai wis tuwa jadi. Jadi cirinya orang yang beriman itu mati itu kebanggaan. Karena apa? Dia akan bisa segera menikmati amal solehnya gitu loh. Makanya selama kita bekerja ini, jadikanlah kerjaan kita itu apa? Dapat dua. Satu dapat maisha, apa maisha tadi? Ya upah gitu ya. Dan yang kedua dapat apa? Amal soleh. Masya Allah. Lah kita itu kerja golek bayaran dok. Maaf ya, saya tanya, ada nggak bayaran sing gak entek? Ada. Kadang-kadang gurung tutuk omah wis entek. Yang namanya upah gaji itu kadang-kadang nggak pernah Pak, mesti kurang aja, entek aja. Kadang-kadang gak entek dientek-entek no. Karena itu kerja menurut etos kerja Islam adalah niatannya harus lillahi ta'ala. Karena kalau sudah lillahi ta'ala mesti dapat dua. Satu dapat maisha, dua jadi apa? Nah, orang kafir ngoleh upah dok Pak, ngoleh gede-gedean tapi gak menjadikan amal soleh. Jadi sampai paling enak uang kerja itu. Karena apa? Dapat dua. Satu dapat bayaran, dua dapat amal soleh. Next, ayo cepet ya Pak. Bapak Ibu, ada 4 kalau nggak salah ciri etos kerja Nabi Ibrahim. Yang pertama, kerja keras. Bukan kerja, bukan kerja keras. Prinsipnya Nabi Ibrahim kerja keras, atau dia itu seorang pekerja keras. Next. Ayo Pak, terus. Halo. Innallaha yuhibbul mu'min al-mukhtarif. Allah itu suka kepada orang mukmin yang bekerja keras. Berarti kerja itu gak boleh lemah, kerja gak boleh biasa-biasa, harus yang luar biasa, harus yang keras. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas kan. Gak ada kerja gak ada itu ya. Gak ada uang orientasi ini kerja itu berarti gak bener. Next, ayo. Coba orang yang bekerja keras apa katanya Rasulullah? Man batakalla min talabil halalil bata maghfurun lahu. Siapa yang bekerja keras sampai keletihan ketiduran Pak ya, saking pegel sampai, mohon maaf, komunitas Gojek kacang-kacang wis pegel ya, nang masjid keturun, itu katanya Rasulullah dosa-dosanya akan diampuni loh. Jadi ambek turu ku dosane disepur, dosane entek. Nek kerjae keras, nek kerjane gini-gini ya gak.
Jadi kalau ada orang bekerja keras, mohon maaf, bekerja keras ya, menggunakan pikiran, tenaga dan lain sebagainya, itu kalau dia itu ketiduran seperti itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Makanya nek kerja kudu sing giat, kerja gak niat belas kelewas yo gak iso turu kan. Ada kan ya kadang-kadang nek tok keturun ya. Iku ngelebur dosa Pak iku Pak. Masya Allah. Makanya mohon maaf ya komunitas anu nek kepegel kepanasan nih mampir nang masjid turu dilo iku ngelebur dosa. Hadise ngono ae. Jadi sapa wonge sing keturun gara-gara kepegelen maka turune digunakan untuk melebur. Yo apa sih capeke hilang dosane entek. Hebat. Mari ngono oleh mangan bisa. Next. Oh, ada lagi nih Pak. Masya Allah. Next nih Pak. Ada lagi. Ada hadis ya. Aduh, Rasulullah mengatakan bahwasanya ada dosa yang tidak bisa layak firu, tidak bisa diampuni dengan apa? Salat, gak bisa. La tukafiru ma apa? La tukafiru salat, gak bisa diampuni dengan salat. Wala siamu, dan tidak juga dengan puasa. Wala hajj, kan gak bisa diampuni gara-gara melakukan haji. Terus apa? Wal umroh, termasuk umroh. Tapi wa ma tukafiru ya Rasulullah, terus bisa diampuni dengan apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan al-humum fi tulhabil ma'isah, yaitu orang yang bekerja keras. Jadi ketika jenengan bekerja keras itu, dosa-dosa jenengan itu apa? Diampuni oleh Allah. Masya Allah. Berbahagialah kita yang kerja. Makanya si Allah ku sok ngambil wong kerja. Wa qul malu wa sayarallahu amalakum, surat At-Taubah ayat 105. Dan bekerjalah kamu, ke Allah nanti akan membalas. Makanya Gusti Allah gak seneng ngambil wong gak kerja. Aku stok ya apa? Kerja itu jangan dilihat jenisnya. Mohon maaf, gak ada satupun pekerjaan itu yang jelek. Tunjukkan pekerjaan yang jelek. Gak ada Pak. Pekerjaan jelek itu kalau pekerjaan yang dilakukan dengan jelek. Kalau pekerjaan itu bagus semua. Ya meskipun guru tapi nek kerja iku elek, ya pekerjaan elek iku jenenge. Jadi pekerjaan itu bagus, tergantung wonge. Ngerjakno dengan baik apa? Jelek. Makanya sing penting mohon maaf, bekerja jangan dilihat jenisnya. Kerja itu apa sih? Apa yang bisa saya kerjakan? Perkara oleh gak masalah, sing penting terutama sing wis tuwek pensiunan wis mbok kerja nopo ae ngono lho. Ojo mesti harus golek duwe iku sono dhewe. Karena apa? Allah akan memberikan apa yang kita lakukan, itu mesti balasan itu. Wis tuwek gak usah golek ngono-ngono. Sing penting kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Embo apa iku malak-mali import boh. Pokoknya itu sampai kita itu apa Pak? Diam ya, malas ya. Karena ada pekerjaan apa? Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan apa? Sholat. Tapi hanya bisa diampuni dengan apa? Kerja. Next. Yang ketiga, berani berubah loh. Jadi dalam pekerjaan itu bukan segala-galanya. Makanya kita disuruh untuk bekerja itu faida farokta fansab wa ila rabbika. Yang namanya istirahat itu bukan berhenti. Istirahat itu adalah berpindahnya dari satu kegiatan menuju kegiatan yang lain. Mohon maaf, masih usia 40-an, saya itu kerja itu gak terima situ Pak. 3. Saya betul kerja. Pokoknya yang penting aku ya apa, musik enom kerja. Jadi
malam kerja hak itu Pak. Paginya berangkat ngajar, sorenya lagi golek maneh. Sing jenenge piyen kepingin tuku sepeda motor. Boleh aja. Karena Pak Ida Farokta, Pak Job, kalau kamu selesai melakukan satu kegiatan, lakukan yang kita enggak ya, antara kerja sama istirahat, ke istirahat ya. Ada gitu ya. Jadi berani dan berubah. Dan pekerjaan itu tidak abadi. Saya terus terang pernah bekerja itu lima apa namanya itu, 5 gantian itu Pak. Bukan sip, gantian dalam artian usia sampai ini kerja aku sampai ini, usia segini sudah pindah 5 kali. Jualan pernah, nang pabrik pernah, wis sebuah barang wis Pak. Ternyata kita harus berani apa? Akhir-akhir ini mandeknya wis. Artinya golek sing biasa. Next. Bapak Ibu, sesungguhnya setiap menunda atau memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, masalahnya adalah mau atau tidak, berani atau tidak. Artinya apa? Gampang, bisa aja. Kita itu mau apa enggak sih? Semuanya itu bisa berubah Pak, tergantung diri kita. Gelem apa enggak berubah? Halo? Gelem apa enggak? Ya nek gak wani diterno. Lah nek gak gelem ya gak iso. Paling iku wong gak gelem Pak. Paling gak duwe sik iso dibantu, gak wani sik iso. Lah nek gak gelem itu. Next. Terakhir, rasa tanggung jawab. Nabi Ibrahim itu selalu apa itu? Apa Pak? Bertanggung jawab atas tugas. Jadi inti pekerjaan itu ditanggung jawab. Makanya semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya, semakin sedikit pekerjaannya. Tanggung jawabnya tambah. Jadi pimpinan, katakanlah sebagai seorang kepala dalam sebuah instansi, pekerjaannya itu didik Pak, tapi tanggung jawab. Lah orang-orang yang mohon maaf pekerja itu pekerjaannya banyak, tanggung jawabnya sedikit. Perbedaannya cuma gitu. Jadi kalau pimpinan itu tanggung jawabnya besar, pekerjaannya sedikit. Kalau mohon maaf karyawan-karyawan itu pekerjaannya banyak, tanggung jawabnya sedikit. Itu bedanya. Nah, kira-kira sampean milih sing ndi? Milih sing tanggung jawabnya gede apa sing pekerjaannya gede? Apa karo-karo? Karena syukuri aja. Aku jadi karyawan, alhamdulillah tanggung jawabku titik. Ono apa-apa gak melo-melo, pokok ikut dong. Sing pimpinan ya gitu, karena jenengan sudah jadi pimpinan, maka tanggung jawab yang besar. Memang pekerjaannya ya mendelok-delok titik-titik dong. Gak soro, tapi tanggung jawab dunia akhirat. Kira-kira sampean pilih sing ndi? Hidup itu pilihan. Makanya ojo ndelok pimpinan sampean, untuk di karyawan ndelok bos enak yo bos lu. Ono buyare perusahaan tanggung jawab deh. Paham ini ya. Jadi pekerjaan ini akan membahagiakan kita kalau kita syukuri. Alhamdulillah aku tadi karyawan, syukuri. Bosok ngono, alhamdulillah aku tadi pimpinan. Tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Ada ini kalau nggak paham gini Pak, ngersolo terus urip iki. Insyaallah setelah ngaji kan nggak ngersolo. Ketang rek aku gojek rek gak kakean tanggung jawab mek ngene-ngene tok ya. Gitu. Jadi semua orang itu melakukan akan mendapatkan dengan apa yang dilakukan. Next. Terus ini terakhir ada sedikit 5 menit nggih. Panduan Islam dalam mencari rezeki. Saya akan nyampaikan ini inti-intinya di sini Bapak Bu. Ayo next. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangannya Abu Laith Samarkindi itu dijelaskan man arada ayakuna kasbu thayyiban wa alayya yakfatu khamsata asya. Supaya pekerjaan kita ini diridhoi oleh Allah, hasilnya barokah untuk anak istri kita, maka ketika bekerja jagalah 5 hal. Sopo ae wis. 1. Ayo next.
Ayu akhirah say'an min faraidillah ta'ala li ajlil kasbi wa la yadkhulu naqsa fiha. Kalau bekerja jangan mengakhirkan atau mengurangi kewajiban kita kepada Allah. Wis. Wae salat wae Jumatan engko didengkas dilungkas mesisan nutuk kena ada gitu ya. Iya iku nggarano gak barokah iku. Jangan mengakhirkan atau mengurangi kewajiban kita kepada Allah. Hidup ini cuma nunggu dua tok, Pak. Nunggu waktu sholat dan nunggu waktu disolati. Langsung kedua tak? Karena itu Bapak Ibu, kerja itu sebenarnya selingan. Iki engko sik suwe rek ngenteni salat zuhur, tak kerja dhisik aku. Lah nek katene salat zuhur, sing tak enteni salat zuhur, ya wis mandek ae dhisik. Salat zuhur dhisik. Mari kok salat zuhur ngenteni salat asar sik suwe, tak kerja maneh. Mohon maaf, komunitas Gojek itu sebenarnya enak Pak, kerjaan itu luar biasa, fleksibel. Sampean karyawan yo wiwu kadang-kadang. Kate metu delok pimpinan di sini. Nek Gojek kan gak ada delok. Jadi nih saja nih, yang paling membahagiakan komunitas gitu loh. Tapi kesannya kan orang biasa kan, nek ndelok sampean kon luar biasa. Padahal sawangane tok iku, asline ya enggak. Jadi hidup itu sebenarnya nunggu dua waktu. Apa tadi? Waktu sholat dan waktu. Berarti kerja itu selingan. Mumpung sik suwe ngenteni tak gunakne kanggo kerja. Berarti yang pertama yang dipikir apa? Sholat. Sing dienteni apa? Sholat. Wes paham? Kita enggak ya, tutup sholatnya sing dienteni. Ini kalau tidak dirubah mindsetnya Pak, gak akan bisa enak hidup itu. Next, yang kedua, la yu'ti ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan menyakiti hati orang lain ketika kamu bekerja atau mendapatkan nafkah atau mendapatkan upah. Maksudnya gimana? Contoh pedagang badi sewu dewangi bejuk ono. Sekali pekerjaan itu kita lakukan dengan cara menipu, membujuk, menipu orang lain, menyakiti hati orang lain, jangan berharap hasilnya bisa barokah. Masih hasilnya wakai, gak iso tenang guys. Soalnya apa barang Spanyolan separuh ya. Makanya supaya kerjaan kita itu barokah, ojo dilakukan dengan cara menyakiti hati orang. Dodolan ya dodolan sing apik ya, kerja ya kerja sing apik, ojo tipu-tipu. Apa tipu-tipu itu? Ono ngarepe wong diapik-apik ono mrene wong asline elek. Iku gak iso enak, gak iso barokah. Karena pekerjaan atau hasil yang kita dapatkan dengan cara menyakiti hati orang lain itu akan menjadikan apa? Ketidakberkahan. Dan gak iso membahagiakan. Ya bener bayarannya didik tapi bahagia. Bayaran anak didik bayarannya akeh toleh wedi karepe dan gak iso turu biasa ya. Melang. Kapan yo aku kecekel iki yo ngono. Paham? Yang kedua, yang ketiga. Terus. Ayak suta bikasbi istighfafan li nafsi wali iyali wala yaksuta bil jam'a wal kasrah. Janganlah bekerja hanya untuk mohon maaf ya, menumpuk-numpuk kekayaan untuk anak dan istri saja, untuk dirinya dan keluarganya saja. Ingat, hasil daripada pekerjaan kita, upah kita, bayaran kita itu ada hak orang lain. Berapa itu? 2,5% itu bukan milik kita. Hari ini untung 1 juta, keluarkan 25.000. Mbok tekek masjid, mbok tekek ndi, tekek noponaan, mbok tekek sapa wis. Iku duduk dek kita, iku dek wong, hake orang lain. Jangan makan punyanya orang lain. Kira-kira sudah seperti itu?
2,5% dari keuntungan kita itu berikan pada yang lain. Ojo dipek dhewe ae. Nek ngono Pak, enak urip itu, tewenang. Kita enggak oleh kayak malbu, oleh didik malbu, wis pokoke malbu terus. Haknya orang lain berapa? Kalau satu sewu, berarti 1.000 berapa Pak? 2.000? Rong ewu? Wis lepokno kotak. Berarti 1.000 rek, alhamdulillah 2.500 dilepokno. Halo, bisa seperti itu? Barokah teman, barokah. Allah jamin. Wa ma anfaqtum min syai'in, surat Saba 39. Bahwa yughlibu. Harta benda yang kamu infakkan tadi tak ganteni sing luwih apik. Halo, bisa ya dipahami ya? Yaitu terus kerja dalam Islam itu nek kepingin rezekine barokah. Tono hasil yang kita dapatkan itu berapa persen tadi? 2,5. Paham 2,5% ya? Nek 100 2.500, nek 1 juta, nah nek 10 juta, iso. Sawangane gede, asline cilik, Pak. Oke, next. Terus lanjut aja. Allah yazhada nafsahu fil kasbi jiddan. Oh, yang keempat, supaya pekerjaan kita ini barokah, hasilnya barokah, untuk anak istri kita juga barokah, maka dalam bekerja harus ada time for a break. Kudu ono waktune istirahat, ojo terlalu menggebu-gebu. Allah mengingatkan alhaakumut takasur hatta zurtumul. Jangan terlalu berlebih-lebihan, masya Allah. Uang kena berlebih-lebihan katanya Allah melalaikan yang lain. Istilahnya linak lijo linggoliwo. Itu baca Cina. Linak lijo linggoliwo. Lali anak, lali bojo, lali tonggo, lali orang tua. Makanya kalau bekerja jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Kita wis kadung koderane kayak kak mulai-mulai. Jangan, untuk apa? Kalau sudah cukup ya wis menimane ngono lho. Kalau kita entek-entekno ya bener gak ono lerene. Tapi awake dhewe rusak. Ambek tonggo kadang-kadang karo blas. Sapa budal sak durunge subuh mulai mari isya. Tonggone kerja apa? Ayo Pak, hidup itu dijalani sing enak gitu loh. Ingat waktu ya, ada waktu untuk kapan anak istri, kapan untuk tetangga. Ojo urip ae kerja tok ae. Kok kari getune nek wis tuwek, gak ono sing nyopo. Lho sampe dhisik kerjane kok gak tau tuwa, saiki kari tuweke kae. Next, terakhir. Ayo langsung. Next. Ayyara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi wal kasbu sababa. Ketahuilah bahwasanya rezeki itu datang dari Allah, Lah yang kita lakukan itu cuma sebab, perantara do. Aslinya dari Allah. Allah yang sutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Allah yang meluaskan, Allah yang menyempitkan. Jadi jangan berharap itu gara-gara aku iso kaya nembel. Buktinya apa? Banyak orang yang sama dengan kita, kok mengapa rezeki kita kok beda? Situ lebih banyak, situ saya kok begini. Padahal kerjanya podo-podo gojeke, sing kono iso kaya ngono, aku kok kaya ngene. Itu menunjukkan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki itu bukan diri kita. Kita cuma ngelakoni doa. Makanya gak usah, mohon maaf loh ini, gak usah sombong dengan pekerjaan kita. Sudahlah, lakukan aja. Allah nanti akan. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Surat At-Taubah 105. Dan bekerjalah kamu, nanti Allah akan memberikan. Itu gak bisa untuk masa depan. Kamu lo gak tahu masa depan, kok muni gak iso masa depan. Allah yang mengatur masa depan kita. Apa nek Gojek gak masa depan ngono ta? Halo. Gak usah bicara gitu. Apa nek wis pegawe kok masa depannya enak ngono ta? Belum tentu. Kadang-kadang seenakan sing biasa-biasa.
gitu nggih. Jadi rezeki dari Allah gitu ya. Kadang-kadang sudah mau di tangan Pak, sudah dapat komisi netok sak miliar, umpamaan ya. Keren. Ada apa? Mohon maaf Pak, transaksi gagal, tidak ngeblak langsung. Ada gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya rizqu min Allah, rezeki datangnya dari Allah, bukan karena kita. Next. Rezeki dari Allah ya, usaha itu dari kita. Paham ini ya? Terus mengejar rezeki jangan mengejar jumlahnya, tapi kejarlah apa? Berkahnya. Lah cirinya rezeki yang barokah itu apa? Sebagai penutup. Next, sebagai penutup. Itu monggo sebagai penutup rezeki yang barokah. Satu, rezeki yang barokah itu menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Itu cirinya. Nek tambah tonang dengan Allah berarti gak barokah. Halo. Mas yo pacarane nek tambah tonang Gusti Allah berarti gak barokah. Ayo diingat-ingat sendiri ya. Kalau rezeki itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah berarti itu barokah. Ini ukurannya itu ya. Yang kedua apa itu? Cukup, masya Allah, oleh akeh syukur, oleh didik, isok bersyukur, isok menikmati. Syukur itu artinya menikmati. Nek ana uang oleh rezeki isok dinikmati anak bojone, yaiku barokah. Bisa dinikmati ya. Kita kadang-kadang duwe rezeki tapi gak iso nikmati. Yang ketiga, menjadikan keluarga kita harmonis. Gak tukaran ae. Ono kudu ya. Hati-hati loh. Jangan-jangan rezeki kita itu kurang barokah. Terakhir apa itu? Cirinya rezeki yang barokah itu adalah apa? Mudah bersedekah. Kira-kira 4 ini sudah kita lakukan? Berarti barokah. Berarti apa? Barokah. Nek belum, kurang barokah. Saya kira itu ya. Next. Ya, barokah rezeki, muka-muka Gusti Allah ini kan. Masya Allah, luar biasa ya. Ada waktu 5 menit, monggo tanya. Ayo, 5 menit. Monggo Bapak Ibu barangkali 1-2 pertanyaan. Kami persilakan. Ya, monggo. Bisa dipahami kan ya? Insyaallah. Oke, ayo. Tanya itu, tanya aja. Bu. Ibu yang di atas. Iya, ayo monggo. Tanya, ayo. Iya, ayo monggo, ayo tanya. Sudah habis kok waktunya. Bapak, ayo, Bapak. Halo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo. Iya, monggo Pak. Iya. Ini tanda lengkap. Iya. Tentang rizku bil. Nggih. Sementara ini di pemahaman masyarakat itu rezeki itu dimaknai harta. Adah, nggih. Nggih. Bapak Ibu, rezeki itu apa sih? Rozako, pemberian Allah, betul ya? Rizki itu macamnya ada 9 Pak. Menurut Al-Quran yang saya pahami, hujan itu termasuk rezeki loh. Anak termasuk, kesehatan termasuk. Lah kalau rezeki itu dimaknai sebagai sebuah harta, itu terlalu kecil. Sehingga kok ini gak duwe harta berarti gak duwe rezeki. Paham ya? Iso lungguh sok bojo rezeki lho Pak iki. Iso ngaji ngerti ambek mantuk-mantuk iku rezeki iku. Yo. Saya gini paham ya. Jadi rezeki itu jangan dimaknakan sebagai apa? Itu berarti memperkecil makna rezeki. Gitu nggih? Cukup? Berarti kurang benar Bapak nggih? Ada 9 macam rezeki.
Kayaknya cukup ya, wis terlalu lama ya saya tadi ya. Iya, Bapak Ibu, demikian kajian kita hari ini. Yang jelas bagaimana sih keteladanan Nabi Ibrahim dalam memimpin umatnya, betul ya? Yang kedua, bagaimana keteladanan Ibrahim dalam etos kerja. Ternyata etos kerjanya Nabi Ibrahim itu nak dibahas ono ya. Dan itu mari kita gunakan. Ada 5 nasihat daripada Abu Laid Samarkindi dalam mencari harta supaya rezeki kita barokah. Masih ingat tadi ya? Yang pertama masih ingat? Itu tadi, tolong dibaca lagi nanti di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.